Pilu masih meliputi warga terdampak bencana banjir dan longsor dahsyat yang melanda di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rabu 17 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 1.059 orang. Menindaklanjuti bencana yang terjadi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka silih berganti mengunjungi wilayah terdampak bencana Sumatera. Lantas, adakah maksud tertentu di balik kunjungan bergilir Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak bencana? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau beberapa kali mengunjungi wilayah terdampak bencana Sumatera sejak akhir November 2025. Keduanya nampak silih berganti dan terkesan saling menyusul dengan jeda hanya beberapa hari untuk melakukan peninjauan. Presiden Prabowo tercatat sudah 4 kali mengunjungi lokasi bencana banjir di Sumatera. Terakhir, orang nomor 1 di Indonesia ini mengunjungi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis 18 Desember 2025. Tujuan utama kedatangan Prabowo guna mengecek progres pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir di daerah tersebut. Bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus. Kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya. Presiden lalu melanjutkan peninjauannya ke wilayah terdampak bencana lain di Lembah Anai. Di wilayah tersebut, Prabowo meninjau jembatan Baile yang sudah dibangun dan mulai digunakan. Keberadaan infrastruktur darurat itu diharapkan bisa mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana yang sempat terisolasi. Sementara sehari sebelumnya, Wapres Gibran juga mengunjungi lokasi bencana Sumatera. Ada 2 titik yang didatangi Gibran, yakni Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidi Jaya di Aceh. Kunjungan Gibran dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung optimal, mengecek pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga sejauh mana perbaikan kerusakan infrastruktur vital dikerjakan. Dalam kesempatan itu, Wapres menjanjikan perbaikan infrastruktur berlangsung cepat agar distribusi bantuan bisa semakin lancar. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar selalu mencukupi kebutuhan pengungsi. Jika ditelisik, Presiden dan Wakil Presiden seakan saling menyusul untuk mendatangi lokasi bencana banjir Sumatera. Presiden pertama kali meninjau kawasan terdampak bencana 1 Desember 2025. Berjarak 3 hari, giliran Wapres yang berkunjung ke lokasi bencana banjir pada 4 Desember 2025. Presiden lalu kembali mendatangi lokasi bencana selang 3 hari pada 7 Desember 2025. Prabowo tak hanya meninjau tetapi turut mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan BNPB. Kunjungan ketiga Presiden dilakukan pada 12 Desember ke Aceh Tamiang usai lawatan luar negerinya. Dari sejumlah kunjungan yang dilakukan, keduanya menekankan mengenai percepatan pemulihan wilayah terdampak. Melansir Kompas.id, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategies and International Studies Arya Fernandes mengatakan, kehadiran Presiden dan Wapres ke lokasi bencana menjadi bentuk pertaruhan pemerintah atas pernyataan mereka. Sejak awal, pemerintah mengaku mampu menangani bencana mandiri tanpa bantuan internasional. Menurut Arya, tak heran keduanya hadir demi menunjukkan kemampuan pemerintah sekaligus membuktikan janji-janji yang telah ditebak. Tak dipungkiri, kehadiran Presiden dan Wapres menurut Arya mampu menambah semangat moral bagi para petugas lapangan dan warga terdampak. Tetapi, sekedar hadir meninjau tidak cukup. Pasalnya penanganan bencana sudah berlangsung sekitar 3 pekan lamanya. Arya menilai
Saat ini bukan masanya menyerap aspirasi lagi, tetapi harus policy implementation dan bagaimana menjalankan opsi-opsi kebijakan untuk memastikan korban bencana terlindungi dan pemulihan wilayah pasca bencana berjalan. Arya menyarankan agar Presiden bisa menugaskan pembantunya baik Wapres atau Menteri untuk berkantor di lokasi bencana, alih-alih saling menyusul untuk meninjau langsung. Keberadaan pemerintah pusat di lokasi bencana disebut mampu mengambil kebijakan secara cepat dan terukur. Hal itu sebab sang pejabat merasakan langsung kondisi terkini dan mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan secara lebih nyata. Kedatangan Presiden dan Wakil Presiden secara bergantian itu justru dinilai tidak efektif dalam konteks penanganan bencana. Arya pun menyinggung strategi yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadapi bencana tsunami Aceh 2004 silam. Saat itu, Presiden SBY menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab bertugas langsung di lokasi dan menugaskan Wapres ke-10 Yusuf Kala untuk bergantian menggantikan Alwi. Arya menambahkan, negara wajib hadir memastikan rakyat terlindungi dan memastikan pemulihan bencana besar berlangsung cepat. Kehadiran Presiden dan Wapres memang menunjukkan keseriusan pemerintah menangani bencana. Tetapi, efektivitas penanganan jauh lebih penting daripada sekedar datang berulang tanpa progres penanganan berarti. Kehadiran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ke lokasi bencana banjir Sumatera mencerminkan keseriusan dan kehadiran negara dalam menghadapi krisis. Tetapi, pola kunjungan yang saling menyusul dinilai kurang efektif saat penanganan bencana sudah memasuki fase pemulihan. Saat ini, peninjauan berulang bukan lagi menjadi proyeksi utama, melainkan perlunya kepemimpinan operasional yang menetap di lapangan, koordinasi kebijakan yang jelas, dan eksekusi cepat serta terukur. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.